Pagi sahabat, pagi ini ada satu yang mau aku ceritain. Jadi kata-kata konsisten. Konsisten itu ternyata perlu kalau kita punya target untuk mencapai sesuatu. Nah, ini terjadi sama diri aku pada tahun 1981, di mana tujuannya mau masuk ke ITB, sementara harus memperjuangkan karena banyak sekali ribuan, bahkan ratusan lah, pokoknya ribuan lah itu orang mau masuk ke universitas yang negeri. Jadi saat itu masih punya waktu sekitar 4 bulan kalau nggak salah, 3 bulan, bagaimana supaya bisa masuk ke ITB. Nah, apa sih yang harus aku kerjain? Sainganku seperti apa kira-kira? Pasti pada pintar-pintar semua. Dan ujian itu apa aja kira-kira yang dipertanyakan? Di situ aku mulai membuat schedule diri aku sendiri, dari pagi sampai malam, sampai jam tidur, kapan makan siang, kapan ibadah sholatnya, belajarnya, dan itu benar-benar strict dengan schedule yang aku bikin. Waktu itu aku inget banget kamar aku di Kemang, itu di rumah di Kemang. Di kamar itu aku gak mau diganggu selama hampir 3 bulan itu. Pokoknya keluar hanya untuk makan, masuk lagi ke kamar, ngerjain lagi semua rutinitas harian aku, ngaji aku, sholat aku, itu semua di kamar. Nah, itu aku ngerasain sekali bahwa schedule itu memberikan bantuan kepada kita, diri kita dengan otak kita untuk melaksanakannya. Nah, kalau kita nggak punya schedule, kita tidak melakukannya dengan konsisten, hasilnya mungkin juga agak bingung ya, udah sampai mana nih aku. Nah, jadi dengan schedule itu secara konsisten aku lakukan, dari bangun pagi jam 5, jam 9 aku mesti ngapain, jam 12 aku mesti ngapain, jam 3 aku mesti ngapain, jam 18 aku mesti ngapain, sampai jam 21 sampai tidur lagi. Di situ aku siapin semua buku-buku apa yang mau diuji. Nah, dari buku-buku yang mau diuji itu aku taruh di atas meja, dari mulai biologi, matematik, fisika, kimia. Nah, itu semua aku taruh semua, terus pertanyaan-pertanyaan yang pernah ada di tahun-tahun yang lalu. Aku taruh juga semuanya dan aku pelajarin semua. Kemudian ada buku khusus juga doa aku ya, doa dengan sebagai seorang muslim baca Al-Qur'annya juga harus rapi. Di situ aku inget diajarin juga waktu itu sama seorang ustadz, kalau kamu nanti pergi les atau apa, jangan lupa doanya. Nah, satu saat aku les itu ada di Stekpi, Jadi dalam 1 minggu itu ada kursus kilat lah, aku ikut juga. Jadi keluar hanya ikut kursus kilat itu, dan selalu mampir ke kalau pulang dari sana tuh mampir ke Masjid Istiqlal. Nah, aku ikut sholat maghrib malam itu. Setiap pulang dari sana pokoknya aku ikut sholat maghrib. Aku diajarin waktu itu, kamu kalau pas udah Allahu Akbar, itu kan biasanya kalau kita mau selesai baca Al-Fatihah, jamaah kan amin gitu kan. Nah, itu ada ustadz yang ngomong sama aku waktu itu, sebelum mereka amin, kamu berdoa ya di situ. Berdoa apa yang kamu mau. Jadi sepanjang aku ikut kursus itu dengan kondisi schedule aku yang segitu padatnya, di antara Al-Fatihah dan amin itu selesainya aku doa untuk Allah mudahkan segala urusan aku dan aku bisa masuk ke tujuan yang aku harapkan. Nah, itu secara konsisten, secara terus-menerus aku lakukan, secara terus-menerus, benar-benar menschedulekan diri aku, lisan aku, mata aku, pendengaran aku, semuanya aku fokuskan. Dan hasilnya memang ada hasil dah, ada harga yang aku lakukan, ada hasil yang aku dapatkan. Akhirnya masuklah ke ITB Arsitek Bandung. Nah, sekarang di usia aku seperti ini, di usia 57 tahun sekarang, aku kenapa diingetin lagi ke situ? Kenapa aku diingetin lagi bahwa hidup di dalam schedule itu penting. Mungkin sekarang nggak seperti dulu rapi, ditulis di atas kertas, di buku gitu ya. Tapi paling enggak otak kita ini kan kecil, tapi kecil bisa jadi besar. Nah,
tetap kita bikinlah schedule kita dalam perjalanan hidup ini, konsisten kita. Selalu orang bilang konsisten, makanya kamu kalau mau mencapai sesuatu tuh harus konsisten, harus konsisten. Iya betul harus konsisten, tapi kamu tahu nggak apa yang aku juga sekarang punya kehidupan yang lebih banyak lagi dari yang dulu. Kalau dulu kan hanya mikirin diri kita sendiri. Kalau sekarang seorang ombun yang udah tua, yang udah umur 57, yang dipikirin bukan hanya itu. Ya kan? Kemarin kakak aku udah nggak ada, udah meninggal. Nah aku mau bawa apa juga nih nanti pada saat aku meninggal. Nah itu kan semua jadi kebersamaan, jadi kesatuan di dalam pemikiran aku. Makanya dalam setiap hari aku hanya bilang apa yang menjadi manfaat dunia dan akhirat aku. Tapi aku juga pengen punya dunia aku, tapi juga aku gak mau tinggalin akhirat aku. Nah jadi senyum aku ini pagi hari ini untuk semua teman-teman, yuk gali yuk kebesaran diri kita masing-masing. Karena Allah udah memberikan kita modal yang luar biasa. Ada mata, ada lisan, ada kuping, mendengaran, ada cara berpikir, ada tangan, ada kaki. Nah ini semua organ tubuh kita ini kita selaraskan supaya menjadi lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi, lebih bermanfaat lagi. Insya Allah apa yang aku ceritain pagi ini hanya sekilas balik untuk menjadi ilmu yang menginspirasi teman-teman. Assalamualaikum. Cius.